Mengapa orang ke rumah sakit? Ya kalau ke rumah makan ngapain orang lagi sakit? Nah, ke rumah makan. Berarti menurut Anda alasan orang ke rumah sakit adalah karena sakit? Iya. Itu ternyata hanya 25%. 75%-nya ngapain dia? Ada 4, jadi terbagi 25, 25, 25. 20 orang ke rumah sakit Karena sakit. karena sakit. Yang kedua, karena jenguk orang sakit. Ada loh itu. Dia nggak sakit tapi menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar orang sakit. Dia bukan jenguk tapi nganterin. Lu, Yang keempat belum. survei kok kayak begitu sih lu? Lah, ini survei-survei gue gaya-gaya gue dong. Iya. Tapi lu ngapain dong? Orang yang nganter sakit lu hitung juga. Ini kan alasan orang ke rumah sakit. Kita harus hitung semua orang. Yang dong. keempat apa yang keempat? Yang keempat adalah orang yang kerja di rumah sakit. Itu bukan sakit juga. Bukan jenguk, bukan nganter. Tapi dia kerja. Itu beda. Jadi ada 4 golongan. Intinya semua penyakit itu bisa disembuhkan. Iya. Hanya dengan satu syarat, kondisi pasien itu membaik dan pulih. Orang lain juga tahu kalau kayak gitu sih. Ya kan paham berarti Bapak. Bukan masalah paham, dia itu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Nah, misalnya BPJS, nih, ya. ini BPJS yang paling murah itu 25.000 per Ya. kepala per bulan. Iya, betul. Itu untuk kelas 3. Nah, ini sosialisasi ya nih. Ini penting saya Ya. informasikan. Ini harusnya BPJS bayar nih ke kita. Nggak perlu. Iya, Biar mereka yang bayar ke kita. Iya. Gue ngomong itu barusan. Terus ada yang 42,5 itu per kepala per bulan, itu kelas 2. Iya. Yang 59,5 per kepala per bulan, itu kelas 1. Ini yang saya nggak setuju. Setuju? Enggak loh, kenapa? Nah, pas saya tanya, kelas 3 dan kelas 1 itu pinteran kelas berapa? Iya, kalau sekolah, kelas 3 lebih pintar. Nah, makanya kalau lebih murah, lebih pintar. Mikir. Dari mana? Lu kelas itu kelas-kelas di rumah sakit nih gini ya. Ini ada kamar. Kelas 1 tuh biasanya hanya 2 orang. Kelas 2 dia 3 orang. Kelas 3 bisa ber-6 atau ber-5. Seperti itu. Semakin yang banyak semakin Ini murah. yang aneh. Bayangkan Pak, ini di kelasnya ya. Kelas 1 2 orang. Ya. Kelas 2 4 orang. Ya. Kelas 3 Bisa 6 5 atau orang. 6 orang. Ini berarti ada murid baru. Kalau enggak kan harusnya 1 kelas 2 Bukan kelas 3 sekolah. Nah, ya, ini bukan sekolah. Ini kan rumah sakit, Pak. Ini bukan sekolah, tapi... Anda tahu obat anti mabuk untuk perjalanan? Iya. Itu diskriminatif. Kenapa? Ada obat mabuk darat, laut, udara. Nah, Ya. kalau yang mabuk polisi, terus obatnya apa? Itu mabuk laut udara itu bukan angkatan. Nah, ini Anda nih Maksudnya kadang. lu kalau mabuk lagi di laut, lu mabuk lagi di darat, bukan angkatan darat, angkatan laut. Ini Anda yang terlalu Ini apa? Ini apa? angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, itu juga manusia, jadi bisa sakit juga. Centong. Saya dibilang apa, Pak? Centong. Centong. Nah, ini dia nggak mikir, masa centong suruh minum obat? Mana bisa? Iya. Berikutnya, peralatan kedokteran itu memang mahal, Pak. Harga obat itu mahal. Iya. Penyebabnya adalah, ini contoh ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa harga obat itu mahal? Bandingkan, obat panu dibandingkan obat paru-paru itu jauh lebih mahal obat paru-paru. Padahal kan sama-sama obat. Mungkin. Apalagi kalau paru-paru yang kena panu tuh Pak. Itu lebih mahal obatnya Pak. Ya? Harus 2. Iya Pak. Intinya apa? Anda pernah emang pernah sakit panu-panu? Hah? Panu-panu? Paru-panu Pak. Hah? Kalau yang Ya paru-paru panu. iya paru-panu, ya benar. Makanya saya kalau ke restoran Padang tuh Pak, saya nggak mau mesen paru. Kenapa? Takut parunya panu. Ini kita tidak membahas panu di paru. Ini tapi ada. Obat yang diskriminatif. Makanya saya bilang obat panu sama obat paru-paru jauh lebih mahal obat Ya paru-paru. iyalah. Ini kan diskriminatif. Bong sama-sama obat, sama-sama penyakit. Kok lebih mahalan ini?